Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu di mana di sini Prometheus melakukan serangan terlebih dahulu kepada Sun Wukong. Bahkan di sini sang wasit mengatakan, sedikit lagi bukan, langsung melakukan serangan secara mendadak. Petarung yang langsung mengambil langkah terlebih dahulu adalah Prometheus. Kemudian dari situ para dewa pun mengatakan, dasar pengecut, kerja bagus, serang lebih banyak lagi Prometheus, kau pantas mendapatkannya. Di sini sisi dewa saling bertolak belakang, ada yang mendukung Prometheus dan juga ada yang mendukung Sun Wukong. Bahkan di sini Prometheus mengatakan, maafkan aku ya Sun Wukong. Kemudian Sun Wukong menjawab, kau tak perlu minta maaf. Bagaimanapun juga, aku memang berencana membiarkanmu melakukan serangan terlebih dahulu. Ya, itu seperti akan merugikan diriku sendiri, kau tahu kan? Kemudian dari situ Prometheus pun langsung memasang muka masam dan mengatakan, aku bukannya minta maaf atas serangan menadakku, tapi aku di sini minta maaf atas aku akan membuatmu sangat menderita. Dan dari situ Sun Wukong pun langsung dilempar dan mengatakan, wah, apa-apaan ini? Kemudian sang wasit mengatakan, kekuatan yang sangat mengerikan seperti yang diharapkan dari ras para Titan. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan masa lalu dari Prometheus. Di sini dijelaskan, kakak Prometheus, Titan yang agung, yaitu Atlas. Bahkan dikatakan kalau dia menopang langit dengan tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa itu adalah kekuatan dasar ilahi yang dimiliki oleh semua ras Titan. Kemudian dari situ kita diperlihatkan lagi Prometheus yang akan membanting si Sun Wukong. Kemudian dari situ dia mengatakan, maafkan aku Sun Wukong, tidak ada dewa yang mampu menahan seranganku. Tidak ada kecuali aku sendiri. Kemudian kita bisa melihat bahwa Prometheus dan juga Sun Wukong saling membenturkan kepala satu sama lain. Sun Wukong pun yang dikenal sebagai kepalanya yang sangat keras diadu dengan milik Prometheus. Bahkan teknik ini bernama Kremos Arkan, hukuman rantai ilahi. Kemudian setelah itu Sun Wukong pun merasa sakit yang sangat gemetar. Bahkan dia mengatakan, belum pernah merasakannya, tak terduga dan tak tertahankan. Kemudian setelah itu kita bisa melihat Zeus dan juga Hermes mengatakan, Tuan Zeus itu pasti. Ya, tidak salah lagi. Itu pasti. Awalnya hukuman itu dibuat khusus untuk hukuman Tuan Prometheus, senjata dewa yang paling menakutkan, yang bisa menimbulkan rasa sakit, bahkan para dewa pun hampir tidak bisa menahannya. Dan dari sini Prometheus langsung merantai tubuh Sun Wukong dan akan melemparnya ke bawah dengan kepala berada di bawah dan terbalik. Kemudian di sini Zeus pun mengatakan, dalam hal ini bahkan dewa seperti Sun Wukong pun mungkin dalam bahaya di sini. Kemudian, Prometheus langsung menghantamkan Sun Wukong ke tanah dengan menggunakan tekniknya. Dan bahkan serangan ini sangatlah menakjubkan. Nama serangannya adalah Deno Altair, paruh elang. Nampak dari situ Sun Wukong yang hampir tidak berdaya dan hampir tidak sadarkan diri. Lalu wasit mengatakan, pemecah otak, teknik yang sangat hebat. Kemudian Prometheus berkata, rasanya sangat sakit kan Sun Wukong? Aku tahu itu menyakitkan. Rasa sakit yang kau rasakan adalah rasa sakit yang paling aku tahu. Kemudian di sini kita dijelaskan, menurut legenda Prometheus adalah dewa yang memberikan api kepada umat manusia, dan sebagai hukumannya dia mendapatkan siksaan dengan cara diikat dengan rantai dan digantung di tiang salib di puncak gunung Kaukasus selama 30.000 tahun. Penyiksaan terhadap dewa tidak akan pernah dilakukan dengan setengah hati. Ini adalah sisi lain para dewa dan tidak akan pernah tercatat dalam sejarah manapun. Kemudian kita bisa melihat hukuman para dewa, di mana setelah Prometheus digantung di sana, kita melihat bahwa di dunia bawah, di hukuman para dewa ini, terjadi ring tinju yang sangat luar biasa. Kemudian di sini dijelaskan, pada suatu waktu bangsa Titan menguasai wilayah para dewa Yunani, tapi pemimpin mereka, Titan Kronos, dikalahkan oleh Zeus. Dan kita diperlihatkan masa lalu pada saat Zeus mengalahkan Kronos, yaitu di Ragnarok yang aslinya. Kemudian kita diperlihatkan lagi, dengan demikian bangsa Titan dirampas kebebasan kekuasaannya
dan dikurung jauh di dalam gunung Kaukasus. Di dalam penjara yang menyedihkan itu, satu-satunya sumber hiburan mereka adalah yaitu pertarungan antara Titan, di mana di sini Prometheus yang disiksa-siksa oleh semua orang. Bahkan di sini nampak Prometheus yang kesakitan karena tersetrum apalagi dihajar habis-habisan oleh salah satu dewa yaitu bawahan Zeus. Kemudian di sini dijelaskan lagi, meskipun menjadi bagian dari bangsa Titan, Prometheus yang berpihak pada Zeus daripada Titan Kronos dicap sebagai pengkhianat. Dia menerima hukumannya sebagai hiburan untuk yang lainnya. Para Titan pun di sini langsung mengucapkan kepada Prometheus dengan mengatakan, bagus sekali, hajar si pengkhianat itu, buat dia lebih kesakitan, hajar dia sampai mampus, bunuh saja dia. Bahkan yang lainnya pun mengatakan, menyedihkan sekali, cepat berikan hukuman setimpal pada si bodoh itu. Sudah kuduga, kau pasti akan suka melihat tontonan ini. Dengan cara dia dirantai seperti itu, aku ragu dia bisa melawan balik. Kemudian kita bisa melihat salah satu pengikut Zeus, Dewi Kekerasan, yaitu Bia. Dia berkata, ini belum waktunya tidur, siang loh. Kemudian dia di sini mengatakan lagi seseorang botak dan mengatakan yang ternyata itu adalah kepala penjara para Titan di Gunung Kaukasus. Dia adalah Kratos. Kratos di sini diperlihatkan bahwa Kratos sangat beda sekali ya dengan game God of War. Kratos di sini berdasarkan dari legendanya sendiri, yaitu salah satu dewa bawahan milik dewa Zeus, bukannya anak Zeus yang berkhianat dan malah membunuh Zeus. Ini berdasarkan legenda aslinya Kratos ya seperti ini di legenda Yunani. Kemudian di sini Kratos pun mengatakan, aku setuju Bia. Kita tidak boleh melepaskannya begitu saja karena dia telah memberi api pada umat manusia. Selain itu, kita harus memastikannya bangsa Titan ini mendapatkan hiburan yang cukup bagus darinya. Meskipun mereka kehilangan kekuasaan mereka kepada kita, para dewa Olympus, bangsa Titan adalah ras yang tidak boleh diremehkan begitu saja. Membuat mereka bekerja terlalu keras itu tidak bagus karena mereka bisa memulai pemberontakan dan kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Dan karena itulah kita harus menghibur mereka dengan cara seperti ini. Hiburan nomor satu di penjara adalah kekerasan. Kemudian Bia pun melanjutkan lagi sambil mengatakan, ayolah, kenapa kau tidak mencoba membalas seranganku sedikit saja? Tapi kalau kau bisa membalasku, Prometheus tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya menerima serangan demi serangan saja. Prometheus percaya bahwa rasa sakit adalah salah satunya yang bisa dia tanggung. Karena untuk menebus semua dosa-dosanya, karena telah menyesatkan kerabatnya dan umat manusia ke jalan yang salah. Selama ratusan ribuan tahun, dia menerima begitu saja. Hingga pada akhirnya, suatu hari Hercules datang untuk menyelamatkan Prometheus. Di sini dijelaskan, sampai pada hari itu tiba. Kemudian dari situ salah satu penjaga bilang kepada Kratos dan mengatakan, Tuan Kratos, kami mendapat kabar darurat. Bah, apa-apaan ini? Simpan itu untuk nanti, kita baru saja sampai ke bagian paling bagus tahu. Sekarang bukan saatnya itu, Tuan Kratos. Kemudian di sini orang itu pun langsung dilempar. Salah satu prajurit dilempar oleh Hercules. Bahkan Kratos pun mengatakan, Siapa yang di sana itu? Kemudian di sini Hercules mengatakan, namaku Alcides. Yang ternyata di sini Herakles belum menjadi namanya Herakles dan masih mengenyam 12 tugas yang diberikan oleh dewa Zeus. Kemudian dari situ Herakles mengatakan, aku adalah apa yang mungkin kalian sebut sebagai calon dewa. Kratos dan Bia pun terkaget dan mengatakan, apa katamu calon dewa? Kemudian dijelaskan, sejarah menunjukkan bahwa sang pahlawan Alcides yang kemudian dikenal sebagai Herakles, dia berhenti di gunung Kaukasus sebagai bagian dari 12 tugas yang harus diselesaikannya. Kemudian setelah itu Kratos pun di sini mengatakan, dan apa yang diinginkan calon dewa sepertimu di tempat seperti ini? Hercules menjawab, aku memang belum berpengalaman sebagai dewa dan tidak tahu apa-apa tentang surga. Tapi ada suatu hal yang bisa ku mengerti di tempat ini. Penjara ini sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Kratos pun yang mendengar hal tersebut langsung marah dan mengatakan, begitu menurutmu ya? Aku pernah mendengar sebuah rumor. Katanya ada manusia bodoh yang telah meminum amborsia dan memperoleh kekuatannya yang setara dengan dewa. Seorang manusia yang merasa dia pantas sebagai dewa dan berada di surga. Seorang manusia yang bisa menjadi dewa ya.
Kemudian Bia pun tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, "Haha, dasar anak muda yang bodoh, Alcides-chan, biar ku beritahu kau sesuatu. Tempat ini adalah tempat yang paling adil dan legal. Penjara ini beroperasi di bawah perintah langsung dari Tuan Zeus. Membuat keributan di sini, kau bisa mendapat hukuman Alcides-chan." Bodoh sekali. Kemudian Herakles mengatakan, "Bodoh sekali. Kalian para dewa seharusnya bertindak adil, tapi inilah kalian menyerah pada yang kuat dan menindas yang lemah. Sebelum aku mengarahkan umat manusia di jalan yang benar, sepertinya aku harus menunjukkan pada kalian arti dari keadilan itu. Pertama, aku akan membebaskan para Titan ini. Lalu untuk melegalkannya, aku akan meminta nasihat dari Dewa Zeus untuk memperbaiki hukuman mereka." Mendengar hal tersebut, Bia nampak marah dan mengatakan, "Dasar bocah keparat, kau pikir kami akan tinggal diam saja dan membiarkan hal itu terjadi sesukamu?" Namun tiba-tiba saja pada saat Bia di sini akan menyerang Herakles, Prometheus langsung mengikat Bia dengan menggunakan rantai rasa sakitnya. Bahkan di sini Bia mengatakan, "Apa-apaan ini? Namamu Alcides kan?" ucap Prometheus. Kemudian di sini dia berkata lagi, "Serahkan mereka kepadaku. Fokuslah pada misimu." "Prometheus, kau!" ucap Kratos. Kemudian dari situ Kratos pun heran kenapa Prometheus bisa melepaskan rantainya. Bahkan dia mengatakan, "Rantainya, bagaimana bisa kau melepaskan rantai itu?" Kemudian Prometheus menjelaskan, "Rantai ini adalah senjata suci yang dibuat khusus untukku, di mana aku memohon pada Tuan Zeus untuk hukumanku sendiri, yaitu Akchanta. Karena itu aku bisa melepaskannya kapanpun aku mau atas kemauanku sendiri. Sampai sekarang kupikir kalau aku akan menghabiskan sisa hidupku terus menerus hukuman dari kalian, pria itu telah menarik perhatianku. Tapi sekarang aku ingin melihatnya sendiri apa yang akan dia lakukan selanjutnya." Yang ternyata senjata suci milik Prometheus adalah Akchanta, rantai milik Prometheus sendiri. Yang bermaksud adalah ketika Prometheus mendapatkan hukuman atau cambukan atau siksaan, maka hukumannya akan terasa 2 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat lebih menyakitkan dari apa yang sebelumnya pada saat memakai rantai tersebut. Dan dari situ, rantai tersebut malah menjadi senjata pamungkas Prometheus, di mana dia bisa menggandakan dan mengkali lipatkan kesakitan kepada lawannya. Bahkan di sini Bia pun mengatakan, "Bajingan kalian semua, tidak mungkin kami akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan." Pada saat Bia akan menghajar Prometheus langsung menahannya dan langsung meremukan tangannya. Bahkan Bia mengatakan, "Ya, apa-apaan ini? Rasa sakit apa ini?" Kemudian Prometheus menjelaskan, "Sudah kubilang kan, rantai ini dibuat khusus untukku. Siapapun yang terjebak dalam rantai ini akan merasakan setiap rasa sakit ratusan kali lipat dari yang pernah aku rasakan. Tidak mungkin sama sekali, tidak masuk akal. Sampai sekarang dia masih memakai rantai ini. Dia tidak mungkin bisa bertahan," ucap Bia. Kemudian di situ Bia pun mengatakan lagi, "Itu tidak mungkin terjadi kepadamu." Prometheus pun melakukan serangan kepala kepada Bia yang membuat Bia di sini langsung mati dan hancur berkeping-keping di tangan Prometheus. Kemudian di situ dijelaskan, dewa biasa manapun pasti akan hancur secara mental karena rasa sakit itu. Dan Prometheus yang mampu bertahan selama 30.000 tahun bukan karena daya tahan tubuhnya yang luar biasa yang dimiliki oleh semua bangsa Titan, melainkan karena kekuatan mental Prometheus itu sendiri. Dan kita bisa melihat di kejadian sekarang, Sun Wukong mendapatkan rasa sakit tersebut. Dan bahkan di sini Prometheus pun tersenyum kepada Sun Wukong karena Sun Wukong bisa menahannya, bahkan bisa bangkit kembali dari serangan tersebut. Prometheus mengatakan, "Aku memang belum menebus dosa-dosaku, sama sekali belum. Tapi untuk saat ini, aku akan membuatmu merasakan rasa sakit yang pernah kurasakan, sampai kau menyerah selama ribuan atau beribu-ribu tahun lamanya." Sun Wukong yang makin dihajar oleh Prometheus. Bahkan di sini Prometheus pun setelah menghajar Sun Wukong, dia pun langsung menyiksanya. Bahkan sang wasit mengatakan, luar biasa sekali, meski dia melawan Sun Wukong, Prometheus benar-benar mendominasi pertarungan babak ini. Setelah menghajar Sun Wukong, Prometheus pun mengatakan, luar biasa. Bukan itu, sejauh ini dia telah menahan seranganku yang tak tertahankan ini dan tak dikirimkan ke Niflheim. Seperti yang diharapkan. Kau melakukannya bukan untuk pertunjukan, iya kan? Kemudian di sini dijelaskan, Shitian Daisheng,
orang bijak yang setara dengan surga, yaitu Sun Wukong. Dia juga bisa disebut dengan dewa surga luar yang tak terhancurkan. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan masa lalu dari Sun Wukong. Di sini dijelaskan, dalam perjalanan ke barat, salah satu dari 4 karya klasik Tiongkok hebat menjelaskan, Shetian Daisheng atau Sun Wukong, dia telah menghapus namanya sendiri dari buku besar mistis milik Enma Daiyou, yaitu dewa kematian dari Cina. Bahkan bukan itu saja, buah persik keabadian yang disebut sebagai buah yang memiliki kekuatan hidup dan vitalitas yang tak terbatas milik Shi Wangmu, dan juga ramuan pil emas pamungkas milik Taishang Laojun atau Kaisar Langit, dia habiskan semuanya. Seekor monyet batu yang lahir dari sebuah batu besar di Gunung Bunga Huaguo. Dia memperoleh tubuh yang benar-benar tidak bisa dihancurkan. Setelah itu, kita bisa melihat Sun Wukong yang bangkit kembali dari rasa sakit yang disebabkan oleh Prometheus. Tapi tidak dengan wajah yang suram, malah tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, hahaha. Sedangkan Cupai Kai dan juga Sawujin mengkhawatirkan keadaan Sun Wukong. Sun Wukong di sini mengatakan, rasanya sudah lama sekali ya. Aku benar-benar merasakannya. Sudah berapa ribu tahun berlalu ya sejak aku merasakan hal seperti ini lagi. Aku berterima kasih kepadamu karena berkatmu sedikit saja aku jadi teringat masa-masa itu. Itu sebabnya aku sangat berterima kasih kepadamu. Lalu di sini Sun Wukong mengeluarkan senjata aslinya, yaitu tongkat ajaib milik Sun Wukong, Diuji Gubang. Setelah itu orang-orang pun terkaget karena tongkat sucinya tiba-tiba muncul. Bahkan semua orang mengatakan, kapan dia? Dari mana dia menarik benda itu? Kemudian di sini dijelaskan, dari telinga Sun Wukong dia menarik benda itu keluar. Dan di saat-saat benda itu berubah wujudnya, Prometheus terus menyaksikannya. Tapi bagian yang mengejutkan, tidak hanya itu saja. Di sini wasit menjelaskan, ini dia tongkat Ruyi yang benar-benar terkenal. Nama aslinya adalah Ruyi Jingmubang, senjata suci ikonik dari Sun Wukong. Mendengar hal tersebut, nampak Ares yang sangat kesal. Bahkan di sini Ares berkata, Hermes, apa kau menyadarinya? Ya, tentu saja kakak. Itu adalah senjata dari sebuah mahakarya yang dibuat oleh Taishang Laojun, terbuat dari besi suci yang langka dan beratnya 13.500 kat atau sekitar 8 ton. Sedikit informasi minasan, Taishang Laojun biasa dikenal dengan sebutan Dao De Taizun atau Laozi, adalah dewa tertinggi dalam kepercayaan Taoism. Kita bisa sebut juga sebagai Kaisar Langit. Setelah itu, Hermes pun mengatakan lagi, tingkat sakti Ruyi Jingmubang dikatakan bisa mengubah bentuknya dengan sangatlah bebas, tapi tekanan yang tak biasa itu. Kemudian di sini Herakles mulai mengkhawatirkan Prometheus dan mengatakan, berhati-hatilah Prometheus. Hermes mengatakan, kau tidak bisa mengukur sebuah senjata berdasarkan spesifikasi dasarnya saja. Kemudian di sini Sun Wukong mengeluarkan auranya dan bahkan Hermes berkata, tidak diragukan lagi kalau senjata itu punya sesuatu di dalam sana. Sun Wukong mengatakan, 5%. Tidak. 15% sepertinya sudah tepat untukmu. Kau harus bangga pada dirimu sendiri, Prometheus, karena kaulah lawanku yang layak mendapatkan 15%. Sangatlah jarang. Kemudian setelah mendengar hal tersebut dan melihat aura yang mengerikan dari Sun Wukong, Prometheus langsung menjaga jaraknya karena ini akan berbahaya. Prometheus pun di sini menyadari, lalu dijelaskan, Prometheus merasakan aura aneh dari Sun Wukong. Dia segera memutuskan untuk menjaga jarak darinya. Tapi melawan tongkat Ruyi Jingmubang dengan hanya menjaga jarak itu adalah hal yang sia-sia. Di mana di sini tongkat Ruyi Jingmubang langsung bisa berubah bentuknya dengan tongkat yang sangat panjang sekali dan langsung menekan tepat di dada milik Prometheus. Lalu di sini Sun Wukong mengatakan Shifang Weili, yang artinya adalah pelepasan kekuatan. Di sini nampak langsung imajinasi Prometheus yang sangat suram. Bahkan Prometheus melihat Sun Wukong, bahkan dewa yang sangat besar di hadapannya, dewa kematian yang akan menyiksa Prometheus. Dan ini adalah sebuah siksaan yang dialami dan serangan dari para dewa yang dialami oleh Sun Wukong. Prometheus pun merasakan hal tersebut. Bahkan dalam imajinasi Prometheus, dia sendiri melawan beberapa dewa
Hingga Buddha pun dia ikut melawannya dan menghabisi si Prometheus tersebut. Dan inilah rasa sakit yang sebenarnya yang dirasakan oleh Sun Wukong, melebihi dari siksaan yang dimiliki oleh Prometheus. Kemudian di sini Sun Wukong mengatakan, bagaimana rasanya Prometheus, di mana kita bisa melihat posisi Prometheus sekarang ini sudah terpental jauh, bahkan membuat tembok langsung retak dan Prometheus pun terjungkal di sana. Di sini sang kera sakti mengatakan, sekarang aku sudah membalasnya, iya kan? Itu adalah rasa sakit yang aku alami. Melihat hal tersebut, para dewa pun terkejut. Bahkan di sini mereka berkata, apa yang baru saja terjadi? Ares pun di sini mengatakan, aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Aku melihat semua gerakannya, aku melihatnya, tapi padahal dia hanya mendorongnya sedikit tanpa ada teknik khusus. Tapi Prometheus tiba-tiba saja dia terhempas ke belakang dengan kekuatan yang luar biasa. Di sini Hermes pun mulai mencerna dan mengatakan, tentu saja dari segi penampilan itu nampak hanya seperti dorongan biasa, tapi bukan soal kecepatan, bukan soal kekuatan, ada sesuatu yang sangat berbeda. Ada kekuatan yang mengerikan di balik dorongan tersebut. Sedangkan kita bisa melihat para dewa dari Cina, yaitu Neza, Gyomao, Ginkaku, dan juga Enmadeus sudah mengetahui teknik dari Sun Wukong. Neza menjelaskan, Sun Wukong, akhirnya kau menunjukkannya ya. Sahabat Sun Wukong pun, siluman kerbau, mengatakan, memang benar, kalau bocah itu dijuluki sebagai tak terpecahkan itu adalah omong kosong lainnya. Ginkaku dan Kinkaku pun berkata, kalau dia hanya seekor monyet yang tangguh, kami tidak akan bertarung seperti itu. Iya kan kakak? Kemudian di sini, Enmadeus menjelaskan, makhluk dia hadapi dalam perjalanan itu semuanya adalah makhluk ilahi tingkat tinggi dan siluman-siluman yang sangat hebat pada saat perjalanan ke barat. Dalam perjalanan yang berat itu, apa yang dipikirkan si bocah nakal itu adalah hal itu, ucap Enmadeus, sang raja dunia bawah seperti Dewa Hades. Lalu di sini Sun Wukong pun mengatakan lagi, di dalam tubuhku yang tak terhancurkan ini, ada kekuatan dari semua serangan yang telah kutahan selama ini, di sepanjang semua pertarungan yang telah kulalui, sepanjang hidupku. Dengan kata lain, energi kehancuran itu sendiri semuanya tersegel di dalam diriku Prometheus. Semuanya tertahan di dalam tubuhku. Kalau aku melepaskannya hanya beberapa persen saja dengan tongkat Ruyi Jingubang di luar itu, hasilnya adalah seperti ini. Yang mana kita bisa melihat Prometheus yang langsung babak belur. Bahkan senjata Prometheus di sini langsung retak. Sun Wukong pun mengatakan, sepertinya sudah berakhir ya. Yang ternyata senjata Prometheus yang mengikat kaki Sun Wukong mulai hancur. Dan bahkan di sini Sun Wukong langsung mengatakan, seperti dugaanku, 15% tampaknya terlalu berat ya bagimu. Aduh, salah aku. Perlihatkan yaitu masa lalu dari Sun Wukong, perjalanannya bersama Biksu Tong Sangcong ke barat. Di sini dijelaskan oleh autor, perjalanan ke barat, alkisah perjalanan mereka ini adalah versi sederhana yang ditunjukkan sebagai hiburan bagi masyarakat luas di dunia manusia. Perjalanan mereka yang sebenarnya adalah lebih brutal dari apa yang pernah dibayangkan oleh semua orang. Yang ternyata di sini Sun Wukong sendiri, apa yang kita tahu terkait pelajaran dia, yaitu perjalanan ke barat bersama Biksu Tong, kemudian dengan dua saudaranya ini, melawan siluman, melawan para dewa, itu hanyalah hiburan, tetapi yang nyatanya adalah, itu adalah sebuah kejadian yang sangat brutal. Bahkan Sun Wukong sendiri merasakan rasa sakit yang luar biasa. Di sini dikatakan, untuk melawan para dewa, untuk mengalahkan para dewa, hal yang dia ciptakan adalah, yaitu kemenangan yang tak terhitung jumlahnya, berhasil tercapai setelah kekalahan yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh sebuah keajaiban. Kemudian, Enmadeus pun salah satu penguasa neraka mitologi Cina mengatakan, benar, itulah nama monyet di desa kecil itu, menjadi seseorang yang setara dengan dewa, sang maha suci, yang setara dengan surga, Sun Wukong. Kemudian di sini, kita pun diperlihatkan Zeus yang mengomentarinya, bahkan mengatakan, pertama-tama, peringkat dewa bukan hanya tentang kekuatan, dan tentu saja, peran dewa bukan hanya tentang bertarung, melainkan, meskipun dia disebut-sebut sebagai orang bijak agung yang setara dengan surga, yaitu Chitian Daisheng, dan gelar-gelar agung lainnya, dari segi peringkat, dia masih termasuk dalam kategori dewa rendahan. Dan tidak ada bedanya dengan penjahat lainnya. Tapi kalau soal kekuatan, pria itu juga menduduki peringkat paling tinggi bahkan di surga. Yang ternyata Sun Wukong dalam urutan gelar sebagai dewa-dewa, ternyata Sun Wukong ini masih dianggap sebagai dewa-dewa kroco
bukanlah dewa-dewa tertinggi dari mitologi-mitologi lainnya. Tetapi soal kekuatan ini ternyata Sun Wukong melebihi dewa-dewa yang lainnya, bahkan dewa Zeus sendiri mengakuinya. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan Prometheus yang mulai sadarkan kembali, yang mana dia sendiri sudah merasa kalah oleh dari Sun Wukong. Bahkan di sini, dalam kekalahannya dia tidak menyerah walaupun senjata sucinya telah hancur dan mengatakan, Apa yang aku sudah bangun, hah? Benar, aku masih bertarung. Kemudian Prometheus pun mencoba untuk bangun, tetapi di sini Ares sangat mengkhawatirkannya dan mengatakan, dia masih bisa berdiri. Meskipun perasaan demikian, Herakles yang memiliki banyak pengalaman tempur memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang kondisi fisik Prometheus. Herakles yang khawatir pun mengetahui kondisinya, bahkan ketika tubuhnya sekarang begitu kuat, bahkan keinginan kuat dari Prometheus pun tidak bisa mengendalikannya. Segala fungsi tubuhnya telah dihancurkan total, yang mana pada saat itu juga ketika Prometheus mencoba untuk bangun kembali, ternyata dia langsung ambruk bahkan tidak berdaya. Kemudian Hermes mengatakan, 30.000 tahun penyiksaan, tubuh Prometheus pasti sangat kuat, hanya dengan satu pukulan ya. Dewa surga luar, salah satu dewa yang tidak bisa dihancurkan, yaitu Sun Wukong, ucap Ahura Mazda. Di sini Ahura Mazda pun mengatakan lagi, sesuai dengan namanya, jika satu-satunya nilai jual dari prajurit adalah kemampuan bertahannya, kupikir dia adalah lawan yang tidak ada apa-apanya. Tapi faktanya bertentangan dengan namanya. Dia juga memiliki kemampuan ofensif dengan kemurnian yang tinggi. Dia adalah prajurit yang sempurna, seperti yang dikabarkan dari orang suci agung yang setara dengan surga, Shitian Daisheng Sun Wukong. Tidak, mari kita akui bahwa dia bahkan lebih kuat dari rumornya. Menurut dewa dari Persia kuno, yaitu dewa tertinggi Zoroastisme, Ahura Mazda, dewa surgawi luar, dewa yang tidak stabil. Wah, di sini Sensei masih penasaran, apa sih bedanya dewa surgawi luar dan juga dewa surgawi dalam? Kemudian setelah itu, kita pun diperlihatkan kembali, yaitu pertarungan antara Sun Wukong versus Prometheus. Sun Wukong nampaknya ingin mengakhirinya hingga dia mengatakan, sudah hentikan, aku tidak ingin membunuhmu Prometheus. Prometheus di sini terus merangkak kesakitan dan ingin terus berdiri untuk melawan Sun Wukong. Semua orang pun mengatakan, sungguh memalukan, dia pasti sudah dikalahkan sekarang. Herakles pun yang melihat itu mengatakan, Prometheus, sudah, hentikan, cukup sampai situ. Namun pada saat itu juga Prometheus mencoba untuk berdiri hingga Sun Wukong bertanya, Kenapa? Kenapa kau sampai bertindak sejauh ini? Kemudian di sini Prometheus menjelaskan dan kembali ke masa lalu Prometheus bersama dewa-dewa Yunani lainnya. Pada saat itu, di masa lalu Prometheus ditunjuk oleh dewa Zeus menjadi manajemen kemanusiaan, yang mana di sini dewa Zeus mengatakan, manajemen kemanusiaan, kuserahkan padamu tugas itu untuk sementara waktu. Meskipun kita sudah mengalahkan Kronos, kita masih punya banyak pekerjaan untuk mengatur surga. Saat ini, aku sedang tidak bisa diganggu dengan hal-hal di bumi. Kau bisa melakukannya, iya kan? Kalau begitu, kumohon bantuanmu, ucap Zeus. Kemudian di sini, pada saat para dewa sedang sibuk, Prometheus pun ke bumi. Dan di sini, para dewa, menurut gambaranku, merekalah yang telah menciptakan manusia. Tapi manusia yang sebenarnya tidaklah sama seperti para dewa. Yang mana ketika dia turun ke bumi, ternyata Prometheus melihat manusia yang dikejar oleh babi hutan raksasa. Dan bahkan di sini membuat orang-orang tersebut terluka. Namun Prometheus langsung menyelamatkannya. Bukannya terima kasih yang diucapkan oleh manusia, melainkan manusia ini langsung kabur pada saat melihat kekuatan Prometheus yang sangat luar biasa. Bahkan di sini dia mengatakan, mereka pemalu dan juga sensitif. Mereka lemah dan tidak berdaya. Sehingga Prometheus pun selalu membantu para manusia. Karena bantuan Prometheus dan simpati Prometheus kepada umat manusia, dia pun mengatakan, mereka polos dan naif, sehingga aku harus tetap melindungi manusia. Kemudian kembali lagi ke masa sekarang, Prometheus menjelaskan, manusia yang seperti itu, aku sangat menyukainya. Mendengar hal tersebut, nampak semua orang pun langsung terdiam mendengar perkataan dari Prometheus. Sun Wukong pun di sini berbeda pandangan, sehingga dia memikirkan sesuatu. Kau membuatku sangat kesal, Prometheus. Kau juga sudah tahu akan hal itu, ya kan? Tidak peduli seberapa keras aku mencoba membantu, tapi cintamu pada manusia itu yang tidak bisa diselamatkan adalah manusia itu sendiri. Di mana pandangan dari Sun Wukong sendiri, manusia itu selalu merusak, manusia serakah, manusia selalu berbuat dosa, sehingga setiap perjalanan yang dialami bersama Biksu Tong Sancong dalam ujiannya melihat manusia-manusia yang binasa.
biadab, dan bahkan sangat benci dengan manusia. Yang mana di sini Sun Wukong menganggap manusia dan juga dewa itu sama saja. Semuanya sangatlah serakah. Di mana dia mengatakan, di perjalanan itu kami pada akhirnya kami tidak bisa mengubah apapun. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Cupat Kai dan juga Shao Wujin pun mengatakan, kakak pertama. Kemudian di sini Sun Wukong mengatakan, hei, menyelamatkan manusia, lalu apa gunanya semuanya ini, hah? Hah, apa maksudmu itu? Apa gunanya ini? Manusia tetaplah berdosa. Tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan manusia lagi karena perbuatannya juga. Namun tiba-tiba saja Prometheus mengatakan, itu bukan apa-apa. Untuk menyelamatkan seorang teman, aku tidak perlu alasan atau hal yang tidak penting lainnya. Yang ternyata ini hampir mirip dengan scene, yaitu pada saat Adam ditanya oleh Zeus, kenapa kau ingin menyelamatkan manusia? Dan ini scene-nya sangat mirip sekali. Bahkan di sini Prometheus pun langsung tegak berdiri kembali. Semua orang pun yang melihat itu langsung terkejut, termasuk Ares. Dia mengatakan dia masih tetap bisa berdiri. Kemudian Prometheus menjelaskan, sah, ada apa Sun Wukong? Jalanku masih panjang, aku masih bisa bertarung. Namun tiba-tiba saja, dalam ketidaksadaran dan juga keheningan, Sun Wukong langsung mengatakan, oi, wasit, apa kau memanggilku? Kemudian Sun Wukong menjawab, akhiri saja pertarungan ini sekarang juga. Yang ternyata di sini nampaknya Prometheus sudah tidak sadarkan diri pada saat dia bangkit kembali untuk melawan Sun Wukong. Kemudian di sini Swasit pun mengatakan, oh iya, dengan ini Prometheus dia telah kehilangan kesadaran sambil tetap berdiri. Pertarungan telah selesai. Pertarungan kedua di babak pertama ini, pemenangnya adalah orang suci agung yang setara dengan surga, Sitian Daisho, Sun Wukong. Pertarungan kedua babak pertama, Prometheus versus Sun Wukong. Durasi pertarungan 20 menit 25 detik. Jurus pamungkas, Shifang Weili, pemenang Sun Wukong. Wah, pertarungannya cukup lama ya teman-teman semua. Padahal pertarungan ini terjadi hanya mencapai sekitar 3-2 chapter saja. Tetapi sudah berakhir, ini sungguh sangat cepat. Kemudian setelah itu nampak Prometheus yang tidak sadarkan diri. Bahkan di sini Hercules langsung membopongnya dan mengatakan. Kemudian setelah menangkap Prometheus, di sini Herakles mengatakan, Sun Wukong, sampai akhir kau menepati perkataanmu untuk tidak membunuhnya. Kuucapkan terima kasih kepadamu, Sun Wukong. Dan panel pun selesai dengan kekalahan Prometheus.